Hai semua, kembali lagi di tutorial Catch Game dengan Flutter dan Flame Engine. Di video kali ini kita akan melanjutkan game kita, di mana kalau di video sebelumnya itu kan kita sudah menampilkan ini ya, player kita ya. Jadi player kita tuh kotak yang ini dia player kita. Dan sekarang kita bakal nambahin kontrol teman-teman. Dimana kita bakal nambahin kontrol agar kita bisa menggerakkan player kita. Namun sebelumnya kan kita sempatnya gunain mixin seperti ini ya kan. Nah mungkin buat teman-teman yang bingung penjelasannya nih, saya itu sempat googling ya. Nah jadi di sini saya minta tolong dijelasin sama ChatGPT. Teman-teman tahu ChatGPT ya kan, jadi kayak AI gitu, dia bisa ngejelasin apa yang kita prompt di sini. Lalu dia ngasih tahu mixin di Dart adalah cara untuk memperluas perilaku behavior kelas tanpa harus mewarisi perilaku yang sama dari kelas lain. Nah, jadi simpelnya dia ini seperti interface teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nggak gunain bahasa pemrograman yang ada interface-nya. Nah, jadi kita tuh bisa kayak contoh misalkan kita punya sebuah kelas. Misalkan namanya adalah anggaplah kita punya kelas dog ya, anjing gitu. Lalu kita punya kelas kucing. Nah, kucing ini nge-inherit dari si anjing ya kan, jadi dia nge-inherit ke si anjing ya kan. Nah, kucing sama anjing kan sama-sama punya 4 kaki ya kan. Nah, tapi dia itu punya suara yang berbeda. Contoh misalkan yang satu itu menggonggong ya kan, yang satu kalau kucing meow gitulah ya, atau saya nggak tahu istilahnya apa. Nah jadi anggapnya seperti itu. Nah kita nggak mungkin dong nge-inherit juga, ibaratnya kita punya metode, misalkan metode namanya kayak bersuara gitu ya. Nah, di anjing kan punya menggonggong, nah kucing nggak mungkin dong dia punya menggonggong juga ya kan. Nah lalu kita bikin nih sebuah mixing, contoh misalkan namanya adalah bersuara gitu ya kan. Nah di sini kita bikin metode dimana di sini metodenya sama bersuara, namun kita kasih dia parameter misalkan yang satu kucing meow, yang satu anjing menggonggong gitu. Jadi nanti kita bisa ngelakuin seperti ini nih ya kan. Nah jadi ini seperti ini ya kan. Misalkan kayak ini kan bebek dengan behavior terbang dia ya kan. Habis itu kita bisa klonkan suaranya ya. Nah habis kita bisa panggil deh Donald Duck fly. Nah bisa dia nampilin icon fly gitu. Jadi dengan gunain mixin kita bisa sama seperti ini ya penjelasannya, memperluas sebuah perilaku kelas tanpa harus mewarisi perilaku yang sama dari kelas lain gitu. Jadi ini ada penjelasan lagi. Secara umum sebuah mixin adalah sebuah fungsi dan variabel yang dapat digunakan di dalam kelas. Saat sebuah kelas menggunakan sebuah mixin, maka fungsi dari variabel dari mixin tersebut dapat digunakan di dalam kelas tersebut seolah-olah itu adalah bagian dari kelas itu sendiri. Makanya teman-teman perhatiin deh. Nah, disini kan kita nggak ngebikin kan ya method fly, itu karena kita gunain mixin fly behavior, kita bisa manggil gitu teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mixin. Mungkin teman-teman masih bingung, bisa coba nulis codingannya gitu. Jadi karena nanti kita bakal gunain mixin lagi teman-teman gitu. Oke, lanjut ke game kita. Sekarang kita bakal membuat kontrol. Jadi di Flame itu kita bakal ngebikin kontrol itu menggunakan joystick teman-teman. Kita bisa aja ngebikin kontrolnya itu kayak kiri dan kanan ya kan. Misalnya kita bikin tombol left dan ini right ya, kayak panah gitu. Tapi saya mau ngasih kayak kebebasan untuk si player ya, untuk menggerakkan joystick dia ya kan, untuk menggerakkan ini dia player dia. Jadi dia nggak hanya ke kiri dan kanan. Jadi kita bakal gunain joystick, karena lagi pula juga di Flame ini saya zoom dulu ya, maaf. Lagi pula di Flame itu joystick tuh dia itu komponen bawaan yang ada di Flame Engine gitu. Oke, kita bisa bikinnya di sini. Kita bisa bikin terpisah di file terpisah, namun saya bakal bikin langsung di player ya, karena memang player ini kan yang bakal kita gerakin gunain joystick. Oke. Joystick komponen bisa kita kasih nama, variabelnya mungkin joystick. Kemudian bisa ngasih nama terserah apa aja. Lalu joystick komponen. Kenapa tidak muncul? Joystick komponen. Lalu di sini kita bakal ngasih namanya adalah knob. Nah, jadi knob ini mungkin agak sulit dijelasin, tapi mungkin saya bikin dulu ya. Jadi dia ini yang nantinya tuh yang bulatan kecil di tengah-tengah teman-teman. Oke, mungkin teman-teman masih bingung, tapi
nanti pas sudah jadi teman-teman bakal apa namanya ada gambaran circle komponen. Lalu di sini kita bisa ngasih radiusnya, mungkin saya kasih radius sekitar 15 saja. Lalu kita kasih warna. Untuk kasih warna kita bisa tulis paint, property paint, habis itu basic palette, kasih warna putih aja. Habis itu width alpha sekitar 200. Jadi ini biar ngebikin dia agak sedikit transparan. Habis itu paint. Oke. Setelah itu kita punya knob, kita mau ngasih backgroundnya teman-teman. Karena ini kan bulatan yang kecilnya ya. Nah kita mau ngasih nih background di belakangnya. Jadi nantinya yang di tengahnya itu, yang bulatan kecil di tengahnya itu dia putihnya kayak putih tebal, kayak putih banget. Ntar background di belakangnya itu kayak putih samar-samar gitu teman-teman. Oke. Sama juga dia circle komponen. Lalu dia punya radiusnya lebih besar ya tentunya, mungkin sekitar 50. Setelah itu kita kasih warna juga sama seperti di atas, mungkin bisa saya copy. Tunggu, mana kursor saya? Oh ini dia. Saya copy. Tapi untuk alfanya dia lebih tipis ya, jadi 100 gitu. Setelah itu saya kasih margin buat jaraknya ya. Kita bisa gunakan add insert only. Untuk bagian kirinya di sini saya kasih 10, dan untuk bagian bawahnya kasih 10. Jadi nanti dia akan ada di apa namanya bawah kiri pojok gitu. Oke. Oke, kita udah punya joystick kita, namun ini belum tentu belum muncul ya. Nah, di bagian sini kita bisa tulis game ref dot add joystick. Kita save, kita refresh lokasinya, kita tunggu. Oke, kenapa error? Dia bilang oh iya betul. Nah ini dia, ini saatnya kita gunain mixin teman-teman. Jadi kenapa ada error? Dia bilang draggable component can only be added to Flame Engine with has draggable itu teman-teman. Jadi di bagian game kita bisa ke bagian game.dart, lalu di bagian ini class catch game kita, di sini kita bisa tambahin mixin with has draggables gitu. Oke. Jadi saya udah jelasin ya apa itu mixin ya kan, jadi teman-teman tahu gimana kita kayak apa ya, nge-inherit lah, kayak nggak nge-inherit sih, lebih tepatnya kayak kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di mixin has draggable gitu. Oke, coba kita save, kita restart aplikasinya, lalu kita cek. Nah ini dia, jadi ini deh, kita udah punya joystick kita teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke player. Nah jadi untuk yang knob ini, dia itu yang lingkarannya ini teman-teman, lingkaran putih kecil ini ya, yang tebel, yang agak putihnya agak tebel ini, yang sedang saya apa namanya, saya putar-putar nih. Jadi ini knob, ini knob. Oke. Dan untuk backgroundnya sudah pasti ya, yang bagian belakangnya, makanya dia putihnya agak tipis karena alfanya kita hanya kasih 100, sedangkan yang ini dia 200. Untuk marginnya ini kan kita kasih left 10 dan button 10, jadi dia ada di bagian sini gitu. Oke, setelah itu kita punya joystick. Jadi bagaimana kita ngegerakin player kita gitu, ya kan? Untuk ngegerakinnya kita bisa tambahin function update di sini. Update. Dan by the way di setiap komponen itu kita dia itu selalu punya function onload, update, juga render ya. Jadi nggak hanya di game saja teman-teman. Ini mungkin bisa saya hapus deh, saya nggak perlu ada di sini. Oke, jadi nggak hanya di gamenya saja, di komponen seperti yang kita extend dari sprite komponen, dia juga punya method onload, update, dan juga render gitu. Oke. Nah di sini kita bisa dengan mudah position plus equal joystick dot relative delta dikali speed, namun di sini kita belum punya variable speed, kita butuh speed ya, variable speed, dan dikali dt. Jadi dt ini delta time, ini adalah waktu setelah frame sebelumnya, ya kan, waktu setelah current time. Saya iya kali, saya agak lupa penjelasannya gimana, nanti mungkin kita coba searching bareng-bareng, kita bisa coba searching. Nah untuk speednya kita bisa coba bikin variable sini, mungkin double speed, kemudian bisa gunain float atau double, terserah teman. Sini saya kasih double aja, double
speed mungkin sekitar 300 deh. Jadi harus oke ya. Ya oke, save. Habis itu kita start aplikasi kita. Tunggu sebentar dan oke. Coba kita gerakin. Oke, jadi sekarang player kita sudah gerak ya berdasarkan dengan joystick kita teman-teman. Oke, keren ya. Oke, jadi sekarang kita punya nih kontrol akan player kita teman-teman. Gokil. Jadi nantinya kita udah bisa nih ngegerakin player kita. Nantinya player kita bakal nangkepin buah-buah yang akan berjatuhan teman-teman. Oke, jadi itu dia di video kali ini kita sudah berhasil menambahkan kontrol ke player kita. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.